prajurit dari Brigade Infanteri Nahal, bagian dari pasukan pertahanan Israel, menolak kembali ke jalur Gaza. Sebuah keputusan yang mengejutkan, mengingat unit ini merupakan salah satu pasukan elit yang biasanya sangat disiplin dan tangguh. Penolakan ini bukan karena cedera fisik, bukan pula karena alasan teknis. Mereka mengaku mengalami krisis internal yang mendalam, sebuah luka mental yang membuat mereka tak sanggup lagi melihat, mendengar dan merasakan tekanan dari medan perang Gaza. Ketika laporan pertama keluar, ketiga prajurit itu menyampaikan bahwa mereka tidak mampu lagi melanjutkan operasi militer. Namun, alih-alih mendapatkan pemulihan atau evaluasi psikologis lebih lanjut, mereka justru dijatuhi hukuman penjara. Mereka ditahan selama 7 hingga 12 hari oleh pihak militer Israel. Pemeriksaan kesehatan mental sebenarnya dilakukan. Hasilnya menyatakan bahwa para prajurit tersebut dalam kondisi layak untuk kembali menjalankan tugas. Tapi penolakan tetap terjadi. Mereka tetap tidak mau kembali ke Gaza. Penjara militer dianggap lebih baik daripada harus menghadapi neraka medan tempur di jalur Gaza. Pilihan ini menimbulkan pertanyaan besar. Seberapa berat tekanan mental yang dihadapi tentara Israel di Gaza, hingga mereka memilih jeruji besi? Gaza bukanlah medan perang biasa. Ini adalah wilayah padat penduduk dengan perlawanan militan yang gigih, jebakan yang tak terhitung jumlahnya, serta medan yang bisa berubah menjadi kuburan kapan saja. Setiap jengkal tanah, setiap sudut gedung bisa menjadi tempat kematian. Pejuang Palestina, terutama dari Hamas, tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata. Mereka menggunakan psikologis, kejutan, dan taktik gerilya yang sulit diantisipasi. Dalam situasi ini, tentara Israel dituntut untuk tetap dingin, tenang, dan profesional. Tapi manusia tetaplah manusia. Melihat warga sipil jadi korban, rumah-rumah dihancurkan, dan kebencian dari masyarakat lokal, semua itu menghantam sisi kemanusiaan para prajurit. Kondisi ini perlahan-lahan menggerogoti mental mereka. Ketika rasa bersalah, ketakutan, dan kelelahan bercampur jadi satu, maka muncul ledakan dalam pikiran. Ledakan yang tak terdengar tapi mematikan. Bukan dari granat atau rudal, tapi dari dalam jiwa sendiri. Fenomena penolakan bertugas ini menjadi simbol keretakan moral dalam tubuh IDF. Meskipun pimpinan militer membela diri dengan menyebut kasus ini sebagai insiden individu, namun kenyataannya menunjukkan bahwa tekanan mental di kalangan tentara Israel bukanlah hal sepele. Ini adalah masalah sistemik yang mulai mencuat ke permukaan. Suara-suara dari dalam Israel sendiri mulai terdengar. Para orang tua prajurit menyuarakan penolakan mereka terhadap kebijakan Netanyahu. Mereka tidak rela anak-anaknya dijadikan pion perang yang tidak pernah jelas akhirnya. Mereka merasa anak-anak mereka dipaksa menghadapi horor tanpa akhir hanya demi ambisi politik para elit. Dalam beberapa rekaman yang beredar di media sosial, terlihat para ibu tentara menangis di luar markas militer, memohon agar anak-anak mereka dipulangkan. Mereka menuduh pemerintah memperlakukan tentara seperti robot tanpa hati, tanpa peduli. Di tengah semua itu, jumlah tentara yang mengalami gangguan mental meningkat. Beberapa laporan menyebutkan banyak dari mereka yang mengalami insomnia berat, trauma ledakan, halusinasi suara, bahkan mimpi buruk yang datang setiap malam. Dan yang paling menyedihkan, banyak dari mereka yang merasa sendirian, tidak didengar, tidak dimengerti. Di sisi lain, pemerintah Israel terus melanjutkan operasi militer. Gaza terus digempur, bangunan demi bangunan hancur, korban terus berjatuhan, mayoritas warga sipil. Situasi ini menambah beban moral para prajurit di lapangan. Mereka tak hanya dihadapkan pada musuh bersenjata. Mereka juga menghadapi anak-anak yang kehilangan orang tuanya, wanita yang menangis di tengah reruntuhan, dan warga sipil yang hanya bisa menatap penuh benci dari balik puing-puing rumah mereka. Konflik yang awalnya diklaim sebagai operasi militer defensif, kini berubah menjadi krisis kemanusiaan. Para prajurit seperti dijebak dalam dilema, menjalankan perintah atau mempertahankan nurani. Bagi sebagian prajurit, penjara menjadi jalan keluar. Karena di balik jeruji besi, mereka tak harus menarik pelatuk senapan ke arah keluarga yang tidak bersalah. Mereka tak harus menjadi bagian dari tragedi yang terus berulang. Penolakan ini menjadi alarm keras bagi pemerintah Israel. Brigade Nahal bukan unit sembarangan. Mereka adalah pasukan tempur garis depan, terlatih untuk kondisi ekstrem. Jika bahkan mereka mulai goyah, bagaimana dengan unit-unit lainnya? Apakah ini hanya permulaan? Apakah akan ada lebih banyak tentara yang menolak? Yang memilih bui, kabur, atau bahkan desersi? Pertanyaan itu belum dijawab.
Tapi kekhawatiran itu nyata. Dan jika fenomena ini meluas, maka Israel akan menghadapi krisis internal terbesar dalam sejarah militernya. Di tengah kegentingan ini, perbandingan dengan pejuang Hamas pun mencuat. Pejuang Hamas beroperasi dalam kondisi jauh lebih minim. Perlengkapan seadanya, tekanan ekonomi dan politik, serta pembatasan ketat dari berbagai arah. Tapi mereka terus maju. Mereka bertempur dengan semangat ideologis, dengan keyakinan bahwa mereka sedang membela tanah air dari penjajahan. Sementara itu, prajurit Israel yang bersenjata lengkap, berteknologi tinggi, dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah justru mulai tumbang secara mental. Kontras ini membuka mata dunia bahwa perang tidak hanya soal persenjataan, tapi soal moral, keyakinan, dan keberanian menghadapi kenyataan. Tanda-tanda keruntuhan moral di tubuh IDF makin jelas. Bahkan dalam beberapa pernyataan yang bocor ke media, sejumlah tentara mengaku mereka merasa digunakan oleh elit politik. Mereka merasa menjadi alat kekerasan tanpa tujuan. Tekanan itu tak hanya datang dari medan tempur, tapi juga dari opini publik internasional. Israel kini dikecam secara global. Laporan-laporan pelanggaran HAM membanjiri PBB. LSM internasional menerbitkan bukti kekejaman yang dilakukan tentara di Gaza. Di dalam negeri, demonstrasi terus terjadi. Mahasiswa, aktivis, hingga mantan tentara turut serta. Mereka menuntut perubahan. Mereka menyerukan penghentian perang. Mereka menolak anak-anak Israel dijadikan korban dari kebijakan militer yang tak manusiawi. Gambaran ini semakin memperkuat bahwa Israel tidak hanya berperang dengan Gaza, tapi juga dengan dirinya sendiri, dengan rakyatnya, dengan tentaranya, dengan suara-suara yang mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukan datang dari senjata, tapi dari hati nurani. Apa yang akan terjadi jika semakin banyak prajurit menolak? Jika satu demi satu mulai memilih bui? Jika gelombang penolakan menjelma menjadi pemberontakan diam-diam? Ini bukan skenario fiksi. Ini adalah realita yang perlahan terbentuk. Krisis mental yang melanda IDF bukan hanya masalah psikologis. Ini adalah tanda bahwa fondasi perang Israel mulai rapuh. Ketika tentara sendiri tak percaya lagi pada misinya, maka kekuatan apa yang tersisa? Kondisi ini memperlihatkan bahwa kekerasan dan kekejaman hanya menciptakan luka baru. Bukan hanya bagi korban, tapi juga pelakunya. Luka yang tidak mudah sembuh. Luka yang bisa menggerogoti sebuah bangsa dari dalam. Penolakan 3 prajurit Nahal mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya jauh lebih besar daripada yang terlihat. Mereka adalah simbol dari retaknya moral perang, retaknya keyakinan terhadap narasi membela diri, dan retaknya solidaritas militer yang selama ini dibanggakan oleh Israel. Di balik seragam tempur mereka, ternyata ada hati yang lelah, ada jiwa yang tersiksa, ada nurani yang tak sanggup lagi melihat darah, puing, dan tangisan. Dan mungkin, bagi mereka, penjara adalah satu-satunya tempat di mana mereka bisa bertahan sebagai manusia.